digitalisasi itu ngaruh nggak sih pada peran mahasiswa? Kalau saya sangat setuju. Kenapa? Dengan adanya digitalisasi, tentunya akan mempermudah mahasiswa dalam melakukan segala hal. Apalagi tadi mengenai dengan investasi ya. Misalkan dulu investasinya mungkin menabungnya ditaruh di celengan seperti itu atau masih manual. Nah sekarang dengan adanya digitalisasi itu, teman-teman bisa berinvestasi mungkin melalui aplikasi digital. Banyak sekali ada Shopee, ada Jai dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin bisa juga teman-teman investasi emas itu juga bisa sekarang kalau digital, bisa lewat pembelian atau mungkin bisa lewat BSI digital. Di media sosial itu apa Pak? Juga belajar dan produktif. Tadi kan ada di negara digital. Sekarang banyak nih Pak mahasiswa yang mulai tertarik investasi. Menurut Bapak, apa pentingnya mahasiswa belajar investasi dan ini? Kenapa semakin investasi itu kan biasanya buat jangka panjang. Mungkin teman-teman semua mahasiswa misalnya punya uang 100.000, kalau misalkan ditaruh di Gopay, di Dana atau di Shopee, itu biasanya cepat habis. Karena ketika mungkin ada di bawah juga sekarang ketika teman-teman misal ke kaki atau jajan dan pilih saja ya memang seperti itu. Nah dengan adanya investasi menurut itu nanti uang tersebut bisa teman-teman bisa dimasukin ke aplikasi digital yang berbasis tadi, bisa seperti Shopee atau dengan bisa Ajaib. Teman-teman nanti di situ bisa berinvestasi dengan membeli saham. Membeli saham juga teman-teman harus belajar dulu setiap investasi itu ada resiko. Ada dan juga high risk. Jadi dengan risiko yang kecil, tapi nantinya secara ekonominya bisa juga. Tapi ada juga yang high risk ini kan jadi risiko yang besar untuk besar. Ketika teman-teman nih punya uang 100.000 di sini setiap bulan masukin ke investasi dari misalkan 1.000, misalnya 1.000. Yang kita sebutkan kalau misalkan kamu menggunakan dananya itu kan harus ditanya dulu. Dan itu biasanya baru seperti tadi baru seperti jadi kan itu bisa salah satu menjadi menunda teman-teman untuk beli yang biasanya saya kasih. Nah, 100.000 itu mungkin kecil sekarang ya. Kalau misalkan dari konsisten setiap bulan dan kita ada kenaikan harga, itu akan berguna. Berarti Pak investasi itu bukan cuma buat orang yang kerja aja ya Pak? Semua orang bisa berinvestasi. Tapi tidak mungkin orang yang bekerja di bidang pekerjaan itu mungkin dari skala investasinya ya. Jadi orang yang bekerja kan dia secara pemasukannya itu lebih besar. Jadi dia investasi itu bisa beda. Orang yang tidak bekerja, kalau dia punya uang 100.000, mungkin bisa disisihin 20 buat investasikan. Sebenarnya nanti investasi yang penting itu harus dari uang ini atau uang tidak terpakai. Misalnya nih teman-teman, ini masih punya semua ya. Misalnya punya uang 1 juta, nah 1 juta itu teman-teman masukin ke investasi semuanya, masuk semuanya. Nah tiba-tiba ternyata ada deadline balik dia puas, nah itu tidak ada lagi. Ini masuk semua situ. Nah, tidak tahunya investasinya ternyata ada yang dulu. Jadi kan kalau ada dana cadangan, lama-lama harus ditarik. Berarti dalam keadaan rugi. Nah, tapi kalau misalkan itu udah rugi, teman-teman ada uang lain yang disisihkan, mau harga turun atau naik, ini nggak bakal dilakukan. Sekarang aplikasi digital investasi kan banyak banget ya Pak. Menurut apakah investasi membuat investasi menjadi lebih mudah untuk mahasiswa Pak? Tentunya lebih mudah. Kenapa? Karena bisa langsung akses
aplikasi tersebut dari handphone teman-teman. Pasti setiap mahasiswa tentunya mempunyai handphone, tidak bisa pasti smartphone juga. Nah, smartphone itu bisa menginstal aplikasi-aplikasi untuk investasi, mulai dari Stargate, jadi itu bisa di-download di Play Store atau App Store, dan itu gratis. Teman-teman tinggal daftar pakai KTP verifikasi dan bisa top up itu bebas, mulai dari suku dan seterusnya. Jadi sangat mudah, semua orang bisa akses. Ya tuh, banyak yang ikut-ikutan investasi dari kalau dilihat dari sisi warga negaraan, finansial warga negaraan, apa sih hubungannya investasi dengan peran mahasiswa sebagai peran warga negara? Peran investasi terhadap mahasiswa, Iya, warga negara. iya betul. Menurut saya ya, Iya. untuk jangka panjangnya pastinya sangat bagus. Kenapa? Karena apabila mahasiswa sudah mulai investasi, tentunya untuk jangka panjangnya mereka nanti keuangan atau finansialnya akan bagus. Misalnya dari semester 1 dari semester 1 sudah belajar investasi, misalnya perusahaan, emas dan lain-lain. Dia konsisten. Nah nanti di semester 8 ketika dia lulus, investasinya udah pasti bakalan bagus meningkat. Lulus dia investasi bagus, otomatis keuangannya bagus, finansial bagus. Bisa jadi setelah lulus dia tidak bekerja, dia malah bisa jadi seorang independen perusahaan. Karena dia punya modal, dengan adanya modal tersebut, mungkin dia bisa membangun bisnisnya mulai dari yang dalam kecil, dari penjualan dan lain-lain. Itu kan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan dan dia tidak harus dicari kerja di sana kemari, dia harus cepat kerja. Menurut saya sangat bagus, dan untuk jangka panjangnya dampak mahasiswa investasi terhadap warga negara tadi, semakin dia mulai investasi, maka semakin bagus juga dampaknya nantinya bagi Indonesia. Di era sekarang, sebelum mahasiswa itu Gen Z atau Gen Z sekali juga boros di keuangan, isu tamu daripada mau kafe dengan berinvestasi. Sekali mau kafe itu harus juga pengalaman saya itu bisa di atas 20.000 sekali nongkrong. Sedangkan dalam arti yang Islam itu tentunya bukan cuma untuk segi finansial keuangan lainnya untuk berusaha. Teman-teman pastinya ada keinginan yang lebih. Itu sudah banyak sih di situ.